Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saudara Kompas TV yang selalu di hati, bertemu kembali dengan saya, Saiful Amar, dalam program Mutiara Iman, yang insya Allah pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita menjaga lisan ataupun hifdzul lisan. Saudara Kompas TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Islam adalah agama yang damai. Islam adalah agama yang menjadikan rahmat bagi semesta, atau diistilahkan dengan rahmatan lil alamin. Islam juga menjadi agama yang penuh dengan cinta dan juga kasih sayang. Dari sini kita bisa melihat bagaimana kasih sayang yang disebarkan oleh Islam juga memiliki nilai-nilai untuk perdamaian dan juga nilai-nilai untuk memberikan kesesuaian apa yang telah disabdakan dalam hadis-hadis Rasulullah dan juga ayat-ayat Al-Quranul Karim dalam implementasinya kepada masyarakat. Salah satu bentuk dari cara kita memberikan kasih sayang dan juga menunjukkan arti perdamaian terhadap orang lain adalah bagaimana kita mampu menjaga ucapan kita, bagaimana kita mampu menjaga lisan kita, atau yang dalam bahasa agama bisa disebut sebagai hifdzul lisan, yang merupakan akhlakul karimah itu sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan catatan bahwa dalam surat Qaf ayat 17, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, bahwa apa yang diucapkan oleh lisan kita, apa yang diucapkan oleh mulut kita tidak terlepas dari catatan raqib dan atid. Terkadang ucapan-ucapan mampu menimbulkan sesuatu yang tidak membahagiakan. Terkadang ucapan-ucapan juga mampu melahirkan konflik, ataupun ucapan-ucapan ini menimbulkan beberapa permasalahan. Permasalahan dalam rumah tangga misalnya juga bisa disebabkan karena kita tidak bisa menjaga lisan kita untuk berbuat ataupun mengatakan yang tidak baik. Perseteruan yang ada di kiri kanan ataupun di pinggir jalan misalnya karena ucapan yang tidak baik. Ataupun dalam sebuah instansi ataupun dalam sebuah pemerintahan, terkadang ada ucapan-ucapan yang menimbulkan pro dan kontra. Oleh karena itu, menjaga ucapan, menjaga lisan itu adalah bagian dari sesuatu yang berpahala, atau bisa disebut dengan sebuah istilah akhlakul karimah, menunjukkan kedamaian Islam itu sendiri. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saudara Kompas TV yang selalu di hati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim mengatakan bahwa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, bahwa ketika kita mengatakan iman kepada Allah dan juga hari akhir, maka pribadi tersebut harus menjaga ucapannya dengan ucapan yang baik yang keluar dari mulutnya, atau lebih baik dia diam. Kalau kita tidak bisa mengucapkan kata-kata baik, maka lebih utama adalah diam itu sebagai salah satu solusinya. Dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, beliau mengatakan bahwa al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi orang muslim itu harus bisa membawa keselamatan
Dari sini dikatakan Islam itu dari kata salima, selamat, atau memang dari kata salima, memasrahkan. Dengan kata selamat adalah dari Rasulullah SAW, orang Muslim itu harus mampu memberikan keselamatan terhadap orang lain atas apa yang keluar dari lisannya maupun apa yang keluar dari sikapnya. Seorang Muslim harus membawa kedamaian, harus menjaga apa yang dikatakan dan juga apa yang menjadi perilaku supaya orang lain tidak terganggu dengan apa yang kita katakan dan juga apa yang kita lakukan itu sendiri. Rasulullah mengingatkan bahwa sejauh-jauhnya anak panah ketika dihembaskan dari busurnya itu memiliki jarak, misalnya 100 meter misalnya, atau 50 meter misalnya. Akan tetapi ketika ucapan dihempaskan, ucapan kemudian dilesatkan, maka memiliki jarak yang tidak terbatas. Dikatakan bahkan bainal masyriqi wal maghrib, antara arah utara, arah timur, sampai juga dengan arah barat. Karena ketika ucapan dihempaskan dengan melalui tidak terkontrol, dengan kata-kata yang buruk, dengan menyakiti orang lain, maka itu jauhnya bisa sejauh arah timur dan juga barat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara Kompas TV yang selalu di hati, jangan kemana-mana, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang menjaga lisan sebagai berikut setelah jeda setelah ini. Kembali lagi masih bersama saya dalam program Mutiara Iman yang insya Allah akan melanjutkan tema yang selanjutnya tentang hifdzul lisan ataupun menjaga lisan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara Kompas TV yang selalu di hati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah peringatan bahwa barang siapa mampu menjaga apa yang ada di antara dua bibirnya ataupun menjaga di antara dua kakinya, maka Allah akan memberikan jaminan baginya surga. Man yadmanuli ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahu al-jannah. Cerminan dari seseorang bisa dilihat dari apa yang dia katakan. Apa yang menjadi isi dalam diri seseorang itu mampu dihasilkan dari ucapan-ucapannya. Ketika menjadi pribadi yang baik yang ada dalam diri, maka yang keluar adalah sesuatu yang baik. Karena hati ini menjadi cerminan dari luarnya, bagaimana perbuatan ataupun sikap seseorang. Ketika kita melihat sebuah teko misalnya, isinya air putih, maka ketika kita tuangkan, isinya akan sama air putih. Ketika isinya teko tersebut adalah teh atau kopi, maka ketika dituangkan dalam gelas, maka isinya akan sama. Kecuali sulapan, itu beda kasus lagi. Dari sini kita bisa memberikan analisa bahwa manusia itu seperti teko. Ketika dalam dirinya bagus, maka yang keluar akan merupakan hal-hal yang bagus ataupun positif itu sendiri. Sebenarnya orang baik itu mampu untuk mengatakan yang buruk, tapi dia tidak ada unsur tega, ataupun dia masih memperhitungkan efek dari apa yang kita katakan ataupun kita lakukan.
orang baik itu sebenarnya mampu untuk berbuat buruk. Orang baik itu sebenarnya mampu untuk mengatakan yang tidak baik, tapi tidak kesampaian untuk melangkah ke dalam apa yang sudah dikeluarkan. Misalnya contoh, ada seorang yang bertanya, ini orangnya memang agak body shaming misalnya itu kan, ada orang yang kulitnya agak ada aura maghribnya gitu kalau bahasa sekarang. Kemudian tanya kepada kawannya, Mas, saya ini apakah orangnya agak hitam ataupun agak ada aura maghribnya? Orang yang dalam posisi mampu menggunakan kata-kata yang baik itu akan mengatakan, tidak Mas, sampean ini bukan orang yang hitam, tapi jenengan ini orang hitam manis. Oh, Masya Allah. Black sweet, sebagaimana martabak mungkin ya, black sweet. Akan tetapi kalau orang dengan kata-kata yang buruk itu kemudian akan mengatakan secara spontanitas dengan kata-kata yang tidak baik. Apakah saya ini hitam? Oh, kalau sama itu bukan hitam lagi, sama ini sudah kayak panci gosong misalnya. Kemudian ketika melihat orang yang agak badannya ini agak kekar ataupun agak gendut lah, bisa dibilang seperti itu, agak berisi. Mas, apakah saya ini agak gemukan gitu kan? Nah, kalau orang yang bisa mampu menjaga lisannya, maka yang akan keluar adalah sesuatu yang baik. Oh tidak, sampean ini atau jenengan ini adalah bukan gendut tapi seksi, atau BMW, bodi montok weleh-weleh misalnya. Akan tetapi ketika kita tidak mampu menjaga ucapan, menjaga lisan, maka yang keluar adalah sesuatu yang buruk. Kalau sama ini bukan gendut lagi, sama ini kayak gajah gitu kan, ataupun kayak sapi yang siap dikorbankan. Nah, ini dalam menjaga lisan pun ada aturannya. Maka apa yang keluar dari dalam hati seseorang, keluar dari dalam hati seseorang, dalam diri seseorang ketika dikeluarkan itu adalah cerminan apa yang ada dalam diri seseorang itu sendiri. Dalam hadis lain dikatakan, man somita najah. Barang siapa lebih banyak diam, maka dia akan lebih selamat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sesuatu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, baiknya seorang itu bisa dilihat dari dia tidak mengeluarkan sesuatu yang dia tidak perlu, atau sesuatu yang dia katakan ini memiliki unsur dan juga dampak manfaat yang lebih. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara Kompas TV yang selalu di hati, bagaimana dalam membentuk karakter yang baik, mengucapkan lisan yang baik adalah bentuk salah satu dari cara kita menebarkan Islam dengan damai. Bagaimana cara kita mengenalkan Islam dengan rahmatan lil alamin, untuk menyambung sebuah nilai-nilai perdamaian, untuk menyambung nilai-nilai persaudaraan, untuk menyambung sesuatu yang jauh dari konfrontasi, untuk menyambung sesuatu yang dikatakan bahwa itu adalah mampu menyakiti orang lain, entah itu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wailul likulli humazatil lumazah, celakalah bagi mereka orang-orang yang selalu mencela dan juga mengumpat. Ini adalah tanda-tanda bahwa hati kita ini tidak bersih, kemudian mengatakan sesuatu hal yang kurang baik. Dari sini kita bisa menunjukkan bahwa kata-kata yang baik mampu menjadi sebuah cerminan diri. Tidak hanya cerminan diri, adalah sebuah penghargaan diri, dan juga mendapatkan pahala bagaimana kita menyebarkan nilai-nilai kedamaian. Sahabat Kompas TV, saudara Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda berikut ini dengan pembahasan yang lebih bagus lagi dan menarik.
Saudara Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi masih di program Mutiara Iman bersama saya Saiful Amar yang membahas tentang hifdzul lisan, menjaga lisan, yang merupakan cerminan dari hati kita yang akan keluarkan melalui sebuah kata-kata. Pemirsa dimanapun Anda berada, saudara Kompas TV yang selalu di hati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada diri kita melalui hadis Mu'adz bin Jabal. Beliau mengatakan bahwa wahal yakubu an-nasu ala wujuhihim illa hasaidu al-sinatihim. Banyak sekali manusia-manusia yang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tertelungkup wajahnya karena malu ataupun disiksa ke dalam neraka dalam hadis lain alan nari karena apa hasil dari yang mereka katakan. Illa hasaidu al-sinati, dikatakan bahwa karena perbuatan lisan mereka. Banyak kejadian-kejadian kasus di mana karena orang lupa menjaga lisannya, maka Allah turunkan derajatnya. Banyak di mana sebuah fenomena dengan kata-kata, maka dia akan menjadi sebuah hal yang baik dan menjadi orang yang mulia ataupun ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara Kompas TV yang selalu di hati, dari hal-hal yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga ucapan kita menjadi ucapan yang baik, kita harus membiasakan dengan kalimah thayyibah. Bagaimana ketika kita mendapatkan sesuatu apapun dalam Islam, maka kita dianjurkan untuk berzikir. Fadhkuruni adzkurkum. Maka engkau ingatlah kepada Allah, maka Allah juga akan mengingat kepadamu. Dan berzikir ini selain kita mendapatkan pahala, juga balasannya adalah Allah akan ingat kepada diri kita. Dengan kata-kata yang baik, dengan ucapan yang baik, maka segala sesuatu, ekspresi dari apa yang ada dalam diri kita ini akan menjadi sebuah nilai pahala. Misalkan kalimah thayyibah, ketika kita mendapatkan sesuatu yang baik, dengan nikmat yang baik, kita mengucapkan alhamdulillah. Ketika kita mendapatkan musibah, dengan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un misalnya. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang maha dahsyat, mengucapkan masya Allah, subhanallah. Ketika kita dalam kondisi lemah, tidak berdaya, mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Bukan dengan menghardik, bukan dengan mengeluarkan kata-kata yang kotor, bukan dengan mencaci, ataupun bukan dengan sesuatu yang mana keluar dengan umpatan-umpatan seolah-olah kita tidak hadir dari diri kita hati yang baik. Dari kata-kata yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulullah untuk mengatakan sesuatu yang baik atau lebih baik daripada diam adalah bagaimana kita mengekspresikan keheranan kita, kenikmatan kita, sesuatu hal yang buruk yang sedang menimpa kita, yaitu dengan mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah yang telah diajarkan oleh agama. Selain mendapatkan pahala, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tenang, akan menjadi pribadi-pribadi yang menebarkan cinta kasih dan juga kedamaian dari apa yang telah kita katakan. Pemirsa, dimanapun Anda berada, sahabat, saudara Kompas TV yang selalu di hati, dari sini kita bisa menjadi sebuah renungan bagaimana menjaga lisan kita adalah sebuah hal prinsipil dalam Islam yang merupakan nilai akhlakul karimah, yang menjadi cerminan bagaimana seseorang itu diperlakukan, menebarkan kedamaian, menebarkan rasa kasih sayang,
juga dengan ucapan-ucapan yang baik. Bahkan tidak hanya dengan sesama manusia, tapi juga dengan sesuatu benda mati ataupun benda hidup yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika dihadirkan di sana orang yang meninggal pun juga memiliki hak untuk dikatakan dengan baik. La tasubbul amwat fayu'dhu al-ahya. Janganlah kamu menghina ataupun meremehkan orang yang sudah meninggal sekalipun, maka yang akan sakit hati adalah keluarganya yang masih hidup. Ini terhadap orang yang sudah meninggal sekalipun. Ataupun dengan makanan yang sedang kita makan, minuman yang sedang kita minum, itu dilarang untuk memberikan nilai-nilai buruk terhadap apa yang sedang kita makan. Cara menjaga lisannya adalah bagaimana kita dengan memberikan sesuatu kata-kata yang baik. Makanya ketika Rasulullah tidak suka dengan makanan, beliau meninggalkan, bukan dengan mencerca ataupun menghina makanan itu sendiri. Pemirsa dimanapun Anda berada, sahabat, saudara Kompas TV yang selalu di hati, secara kesimpulan, marilah kita sama-sama menjaga lisan kita untuk bertutur. Semoga apa yang telah kita katakan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menebarkan kedamaian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara Kompas TV yang selalu di hati, berjumpa lagi dengan saya masih dalam program Mutiara Iman. Saya Saiful Amar undur diri. Insya Allah kita berjumpa lagi dengan kajian dan juga tema-tema yang lebih menarik lagi. Wal-afu minkum wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.